Baik, sudah kelihatan ya? Iya, Prof, Iya, sudah sudah Prof. kelihatan. Oke, jadi hari ini semua kecamatan, Bu ya. Eh, 8 kecamatan, Prof. iya, saya sudah baca eh, file-file kecamatan. Saya lihat sebagian besar langsung ke tabel program dan kegiatan. Memang di situ ada tujuan dan sasaran, tetapi kita harus punya dulu tabel tujuan dan sasaran yang isinya memuat ikunya Pak Camat begitu. Di antara file-file itu yang ada menyelipkan tabel tujuan dan sasaran Kecamatan Lalabata ya. Jadi kalau disepakati eh, kita gunakan format ini bersama-sama semua kecamatan untuk bab tujuan dan sasaran. Jadi tujuannya hanya satu, meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan melalui pelayanan publik yang berkualitas, aman, dan tertib. Lalabata hadir yang Ini kayaknya me- tadi yang belum hadir. Sudah hadir ya? Sudah. Dalam yang batas sudah hadir. Kalau Batu sama Gandra belum hadir. Oh. Gandra juga belum hadir. Ada Teleponi ke Prof. mana Pak Ipul? Sudah dewa tak di WA tadi bisa baru saya hubungi nih, Kak. Jadi teman-teman yang hadir ini perencana kecamatan ya? Atau Iya, perencanaan kecamatan semua, Pak. perencana kecamatannya. Jadi saya kira kita bagi dalam 4 sasaran. Jadi untuk tujuan indikatornya indeks kepuasan masyarakat di kecamatan. Masing-masing tulis nama kecamatannya. Kebetulan yang kita jadikan contoh ini Lalabata begitu. Kemudian untuk sasaran ada 4. Yang pertama meningkatnya kualitas pelayanan publik yang responsif, adaptif, dan inovatif. Indikatornya persentase capaian pelayanan di eh, kecamatan itu. Capaian pelayanan di sini ini perlu kita buat metadatanya ya, rumus perhitungannya. Eh, yang sifatnya memang kecamatan yang melakukan pelayanannya, pelayanan apa saja Bu Kabit? Kalau yang paten itu, Prof, Ya, di pintu ada mungkin beberapa jenis layanan. Eh, apa termasuk juga tugasnya Pak Camat itu yang selaku PPAT bisa sebagai pelayanan juga? dia memberi surat pengantar di. Iya, ya.
pejabat Ya, kan pejabat pembuat akta anu juga di PPAT juga. pembuat akte apa? Jual beli atau Ya, untuk jual beli. hmm, oke, itu semua termasuk layanannya. Jadi maksud saya perlu diperjelas nanti dalam Identifikasi jenis-jenis layanan. ya jenis-jenis layanannya dan dihitung persentase capaiannya itu misalnya untuk akses di antara perhitungannya misalnya ada 25 yang bermohon layanan untuk fungsi PPTK ya, PP PPAT. apa PP PPAT, itu pejabat pembuat akta tanah. ya PPAT katakanlah ada 25 yang mengajukan yang dilayani 20 berarti kerjanya 20/25 atau jadi harus ada rumus seperti itu. Kemudian dalam pembuatan KTP Eh, saya ini mungkin ada teman-teman bisa kalau kayak KTP itu ada nggak, masih ada nggak istilah pengantar dari kecamatan? Ada yang bisa bantu jelas? Untuk sekarang Bu tidak ada Mi. Tidak ada Mi Oh ya, pengantar dibuat iya dari kecamatan. jadi di paten jadi itu apa-apa misalnya yang di kecamatan kan ada paten toh kalau yang Ya, terpadu. Nah, apa-apa saja jenis layanannya di situ. itu pelayanan yang bermohon tuh izin usaha yang di bawah 50 juta. oke. Ya, Apalagi apalagi Tabe Prof, kalau di kecamatan itu juga biasanya kalau misalnya kurang jelas Kidi. Putus ya, kelilir ya jadi Bu Suha kayaknya putus-putus. Aduh, eh, putus-putus sih Bu Suha. Nggak kedengaran sih. putus Ki Bu. Oke jadi eh, setelah tabel eh, beri keterangan rumus apa ya misalnya untuk yang persentase capaian pelayanan sebutkan nama jenis pelayanan yang berjalan yang yang dijalankan di kecamatan.
Dan nanti buat rumus perhitungannya untuk mendapatkan nilai persentasenya. Jadi misalnya eh, persentase capaian layanan sama dengan eh, persentase layanan A tambah persentase capaian layanan B tambah persentase capaian layanan C dan seterusnya dibagi total jumlah jenis layanan dikali 100%. Rumusnya ini. Terus nanti beri juga keterangan persentase capaian layanan A misalnya, perhitungannya misalnya untuk layanan PPAT. Jadi jumlah pemohon itu untuk PIP yang kita jadikan satuan kinerja apa? Jumlah transaksi jual beli tanah atau jumlah yang Pemohon berarti bermohon ya? jumlah yang bermohon. Jumlah pemohon pembuatan itu akte jual beli tanah atau keterangan? Akte kayaknya Prof, karena dia berfungsi sama dengan ini notaris khusus untuk Oh begitu jual deh. beli. Jumlah pemohon pembuatan akte jual beli tanah yang dibagi total jumlah pemohon kali 100%. Jadi jumlah pemohon pembuatan akte jual beli tanah yang selesai penerbitan aktenya dibagi total jumlah pemohon. Oke. Dapatlah kita anunya. Layanan B bikin juga rumusnya, layanan C bikin juga. Terus yang kedua meningkatnya status desa di tingkat kecamatan. Sama ini yang biru ini. Persentase desa berkembang, persentase desa maju, persentase desa mandiri, oke. Yang menetapkan status desa berkembang, maju, dan mandiri itu datanya dari mana? PMD ya? Kementerian Pak.
bukan bukan daerah masing-masing. kementerian ya. Oke. Kemudian yang ketiga, terpenuhinya kualitas lingkungan masyarakat yang aman dan tertib di kecamatan. Persentase angka kriminalitas yang tertangani. Ini jelas saya kira ya. Ya, Pengertian tertangani di situ ada yang diselesaikan di tingkat kecamatan, ada yang diserahkan kepada polisi di polsek, ada yang ditasi penyelesaiannya di Polres ya. Kemudian terakhir meningkat kualitas kinerja pemerintah kecamatan, indikator nilai sakit kecamatan. Karena ini dokumen resmi, jangan singkat-singkat kec ya, tulis kecamatannya. Ya, karena statusnya sama semua kecamatan, jadi saya kira satu format ini berlaku sama untuk semua. Maksud saya satu tabel ini saja yang digunakan untuk semua kecamatan pada bab tujuan dan sasaran. Atau ada kecamatan yang diberi kewenangan, pelimpahan kewenangan dari Pak Bupati, ada kewenangan khusus begitu. ya. Ada yang bisa bantu jawab kecamatan? Di Sopeng ada perda pelimpahan kewenangan tertentu dari Bupati kepada camat. Yang paten itu sebenarnya pelimpahan kewenangan, Pak. Kewenangannya bupati Apa saja kewenangan di dalamnya? itu tadi yang disampaikan salah satu dari kecamatan termasuk pemberian izin-izin tertentu dengan nilai tertentu Hmm. di tingkat kecamatan. Apalagi Ya, Pak, ada Marwah atau anu bisa bantu enggak? Karena di kami tentu saja terbatas juga terkait dengan apa saja kewenangan yang dilimpahkan ke kecamatan. Tetapi setahu siapa kami di paten siapa di Bapeda yang tahu urusan kecamatan? Kan mestinya kita bisa membedakan mana pelayanan yang memang kewenangannya kecamatan, mana pelayanan yang kewenangannya kabupaten dilimpahkan, kewenangannya bupati dilimpahkan kepada camat. Itu harus dipahami dengan baik. Dan itu yang nanti diukur di sini. Bidang apa di Bapeda yang tahu tentang urusan ini? Pemerintahan ya? Ada ya bidang pemerintahan pemerintahan. ya? Ya kami di pemerintahan Pak Prof. Tapi setahu kami itu eh, bingkai besarnya di yang pelimpahan kewenangan dari pemerintah daerah ke kecamatan itu terkait dengan pelayanan eh, yang termasuk salah satunya adalah pemberian izin untuk jenis-jenis tertentu karena kan tidak semua juga dilimpahkan. Oke. Selain pemberian izin, apalagi kewenangan kabupaten yang dilimpahkan? Karena
kalau kayak KTP kakak itu kan tidak dilimpahkan, tetap tetap ada di terpusat di Dukcapil. Oh, jadi paten itu satu saja isinya ya. Itu Iya, saja ya. Izin. Ini perlu diperjelas Bu Kabit supaya kinerjanya kecamatan di rumus ini bisa kita eh, pastikan apakah bisa sama untuk kecamatan semua atau ada kecamatan tertentu yang diberi pelimpahan kewenangan berbeda dari kecamatan lainnya. oh ya Pak. Nanti kami coba identifikasi. Nah tadi cuma yang terkait dengan PPAT karena ini juga akan ditelusuri satu-satu karena ternyata untuk PPAT itu kan tidak semua syarat camat jadi PPAT itu ada syarat-syarat tertentunya. Hanya untuk wilayah-wilayah yang dianggap bahwa eh, notaris ataupun itu tidak mencukupi. Berarti Eh, di ibu kota kabupaten kan tidak perlu dicamat tuh. tapi setahu kami ada di Lelabata pun ada karena mungkin masih dianggap belum mencukupi untuk jangkauan yang mesti terlayani. Lelabata juga ada. Eh, itu penting sekali karena meskipun persentase capaian pelayanannya mungkin sama, tetapi harus jelas di keterangannya sebenarnya layanan apa saja yang dijumlahkan lalu dirata-ratakan sehingga lahir persentase itu. Misalnya kalau di Parepare eh, pelayanan sampah itu didelegasikan kewenangan di kabupaten ke kecamatan. Ya, Jadi kecamatan yang menangani penanganan sampah bukan Dinas Lingkungan Hidup. Hal-hal ya. seperti itu yang perlu didiskusikan dengan baik ya. Siapa Kalau Prof ini nanti ya, nanti kami akan diskusikan lebih lanjut karena memang kalau setahu kami di Sope itu masih sangat terbatas yang disampaikan tadi Pak Prof terkait dengan persampahan terkait dengan itu belum masih semuanya terini di SKPD masing-masing. itulah maksud saya perlu jelas di sini layanan apa saja yang dia dimaksud di kecamatan itu. Baik layanan yang memangnya tupoksinya camat ditambah layanan yang sifatnya kewenangan bupati didelegasikan kepada camat. Itu yang dihitung kinerjanya di sini. Ya. Kemudian Kalau ya kalau yang 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 apa yang detailnya itu yang kami ini ya terkait dengan perizinan Pak itu dilimpahkan ke sana. perizinan ya semua kecamatan ya. Ya, Itu yang saya maksud rumusnya di sini dibuat ini misalnya capaian layanan A pembuatan akta tanah. Layanan B, perizinan usaha di bawah 50 juta. Diberi keterangan di sini supaya ditahu angka persentase ini lahir dari mana. oh siapa Pak? Siapa? Kalau soal desa berkembang, maju dan mandiri, orang tahu Kalau semua ini ya, itu ya, apa ya. rumahnya, persentase, Jelasnya ini Prof. Ya. ya, ya. Walaupun mungkin ini kan mungkin jelas rumusnya, tetapi kita tidak dalam kapasitas yang menghitung karena yang menentukan kan bukan di kami, bukan juga Pemdes, bukan juga pemerintah kabupaten. Eh, de, ke apa kabupaten kami hanya maksudnya pemanya kecamatan hanya tahu apa sih kriterianya
Tetapi untuk menghitung dan menentukan itu tetap bukan di daerah masing-masing. Itulah, tapi rumusnya dia harus tahu supaya dia tahu apa yang dilakukan untuk Untuk meningkatkan mencapai itu. statusnya. Ya, ya, Itu. ya, Prof. Ya. Oke. Jadi tolong kecamatan lain gunakan tabel ini untuk Izin Pak Prof dari Kecamatan Meruriwawo. ya. Terkait dengan sasaran Kenapa Ki? ketiga Pak Prof, terpenuhinya kualitas lingkungan masyarakat yang aman dan tertib di kecamatan itu, apakah bisa kita ambil data di Kasitrantip? Kan selama ini kita ambil di Polsek. Apakah kita bisa ambil di data di Kasitrantip? Eh, biasanya sumber data yang yang kita ini dari siapa wali datanya ini Kak? Untuk ketertiban dan ketentraman yang tertangani. Kasih Trantip memang cukup tekun mencatat semua data kejadian kriminal di kecamatan. Kan selama ini Pak Prof, di Trantip itu kan dia tangani masalah ada yang kasus misalnya yang apa kasus terkait tanah. Sengketa tanah ya. Ya, apakah kita bisa ambil data di situ juga di Trantip, bukan hanya di Polsek? Tapi izin Pak Bro. Itu Bu Suhar yang yang statusnya Pol PP yang ada di kecamatan seperti apa di situ memang? Apakah dia semacam perwakilan untuk ada surat tugasnya di kantor camat untuk penanganan I- kan selama kalau ada kasus, Pol PP kan dipanggil masuk untuk terlibat juga di situ. Sengketa tanah itu termasuk kriminalitas atau bukan ya? Kan indikator kita persentase angka kriminalitas yang tertangani. Oh, jadi tidak termasuk itu, Dok, Prof. Ya, maksud saya tanya teman-teman itu termasuk atau tidak? Angka pencegahan Bukan, gitu Prof. kayaknya Prof untuk terjadinya Bukan masalah kalau sengketa tanah itu. Makanya dilibatkan Pol PP untuk mencegah terjadinya tindakan kriminal. ya, kecuali kalau ada hmm, tindakan. begitu ya. Dan kinerja kejadian seperti itu tidak ada Ki di datanya Polsek ya. Kenapa? Kalau ada sengketa tanah terjadi di kecamatan, eh, datanya tidak dicatat oleh Polsek ya. Tidak, tidak, Prof. Di kecamatan toh. Hmm, ini sifatnya gabungan yang terjadi di kecamatan kita. Jadi baik yang datanya ada di di kantor camat maupun yang ada di Polsek, tetapi jangan ada yang double begitu. Oh iya. Kan
camat itu ketua apa di kecamatan istilahnya? Kan Apa, Prof? kalau di kabupaten kan Porkopimda Porkopincam. ya. Porkopincam kalau di kecamatan. Forkopincam. Nah, Forkopincam. kan camat itu Porkopincam. Jadi eh, aspek-aspek ketertiban keamanan baik yang ditangani oleh polisi maupun yang ditangani oleh kantor camat itu masuk dalam kinerja ini yang kita rumuskan ini. Jadi bukan cuma yang dilakukan oleh pegawai kecamatan, tetapi juga yang dikoordinasikan oleh Pajak dengan Kapolsek dan tentara apa kalau di kecamatan? Koramil. Babinsa ya atau Babinsa, apa? Babinsa. Koramil. Koramil. Koramil di kecamatan kalau di Koramil. kabupaten Koramil. Kodim toh. Iya, iya, Ya. iya. Koramil. Kalau di kelurahan itu desa Babinsa. Oke, jadi baik kondisi aman dan tertib yang dikontribusi oleh Koramil dan Polsek maupun oleh Satpol PP itu semua dihitung di sini. Jumlahnya baru dari total kejadian kriminal dari yang ditangani itu dibandingkan dengan total jumlah kejadian kriminal yang terjadi di kecamatan itu. Itu yang rumusnya ini. Jadi jangan hanya berpikir uh, yang ditangani oleh Satpol PP-nya kecamatan, tetapi ini ikunya Pak Camat, di mana Pak Camat mengkoordinasikan Koramil dan Polsek di dalam menjaga lingkungan yang aman, tertib dan tentram. Begitu ki perhitungan kinerjanya ya. Jelas semua ya teman-teman sekalian. Jadi jumlahkan antara yang ditangani oleh Pol PP-nya kecamatan dengan yang ditangani oleh Polsek dan Koramil. Koramil ini kan aparatnya di bawah Babinsa. Kalau Polsek, aparatnya di desa Polsek apa ya? Apa istilahnya? Polisi yang biasa memberi Babinkan. ceramah, ya? Babinkan Tipmas yang Babinkan. ditugaskan di situ. Babin Kantipnas, Mas. Ah, semua itu kan di bawah koordinasinya Pak Camat sebagai penanggung jawab ketertiban dan ketentraman di kecamatan. Ah, itu semua yang dijadikan dihitung sebagai total, dihitung sebagai yang ditangani, lalu dibagi dengan total kejadian kriminal. Jadi yang menangani di sini pegawai kecamatan, aparat polisi dan aparat tentara gitu ya. Kan ada kejadian tertentu tidak bisa misal Pol PP saja toh harus dia panggil polisi, Pak Camat harus koordinasikan dengan polisi. Itu semua dihitung sebagai kinerja ya. Oke. Jadi saran saya tabel tujuan dan sasaran ini sama untuk semua kecamatan ya. Jadi satu tabel saja yang berbeda nama kecamatannya saja di dalam yang diubah. Yang
saya ragu ini apakah tahun depan kementerian masih menghitung kategori desa berdasarkan mandiri, maju, berkembang, dan tertinggal. Karena maunya Bappenas ada indikator baru namanya indeks desa. Kan selama ini ada dua versi, ada indeks desa membangun, ada indeks pembangunan desa. Dua-duanya kementeriannya egois, mau semua dipakai indikatornya. Karena itu Bappenas menawarkan kita kombinasi indikator yang namanya nanti indeks desa. Indeks desa membangun itu kementerian apa yang ini? Indeks satunya Bappenas, satunya Kemendes. Kalau indeks desa membangun, ini kemarin pertama kan kalau saya tidak salah itu Kemendesnya, indeks membangun desa. Yang jelas Prof satu Bappenas, satu Kemendes. Itulah artinya mendua toh. Iya, emang dua. Mas mau mengembangkan indikator baru namanya indeks desa. Jadi tidak ada dualisme indeks desa membangun dengan indeks pembangunan desa. Nah, kita belum tahu nanti kategori-kategorinya di indeks desa itu sudah ada rumusnya tetapi belum melakukan pengukuran. Oke lah, nanti kita sesuaikan sementara ini yang kita gunakan ya. Oke, jadi tolong semua kecamatan gunakan satu tabel tujuan dan sasaran seperti ini ya. Kita sepakat. Jadi nanti judul Kecamatan tabelnya langsung di clear sini nih Pak Prof. di sini Kecamatan Cipta. Nanti Kecamatan Dondri-Dondri. Ubah saja semua sama indikatornya. Karena kalau ada berbeda ah, tidak tidak logis ke. Oke. Sekarang bab berikutnya pada strategi. Ini yang saya katakan jadi sasaran salin semua di sini, sasaran 1, sasaran 2, dan seterusnya. Setelah itu rumuskan strateginya untuk mencapai sasaran itu. Di mana kalimat strategi itu di dalamnya ada pernyataan strategi, ada tahapan, ada fokus wilayah, dan ada kegiatan sub kegiatan. Jadi misalnya tahap pertama bikin pernyataan strategisnya ya. Jadi misalnya optimalisasi pemanfaatan semua sumber daya
Jadi semua sumber daya pemerintah kecamatan itu dioptimalkan pemanfaatannya. Setelah itu dalam rangka apa pemanfaatan itu lanjutkan dalam misalnya peningkatan kinerja pelayanan publik. Ini yang disebut pernyataan strategis. Setelah itu, menurut Inmendagri, apa kegiatan yang akan dilakukan dalam menerapkan strategi itu. Jadi misalnya gunakan kata melalui kegiatan apa dan subkegiatan apa yang diprioritaskan. Apa contoh rencana perbaikan pelayanan di kecamatan yang mau dilakukan 5 tahun ke depan? Ada janjinya Pak Bupati yang terkait dengan ini, Pak Ipul? Ada, Bisnis ada Prof kemarin tapi untuk desa di Prof. Tapi saya nggak tahu bagaimana itunya Prof. apa itu? Yang kayak tunjangan aparat, tunjangan kepala desa apa tapi nggak tahu ini masih masuk atau anu Prof di kecamatan. Kayak insentif Eh, itu masuk ya. itu kayaknya Insentif Iya, RT RW apa yang mau ditingkatkan masuk di situ. insentif rumah tangga untuk kepala desa Prof ada. itu PMD atau camat yang akan ini. Oh iya Prof. Mungkin PMD itu ya. Saya nggak tahu camat juga termasuk anunya desa kah Prof di tingkat kecamatan pun apakah termasuk pembinanya Prof? Dia pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa. Tapi Iya. Prof, tapi Prof, karena kalau insentif berkaitan dengan insentif RT RW, kalau memang di sini kan ada 2 kelurahan dan desa. Jadi biasanya itu camat yang diberikan untuk kelurahan dan Kelurahan. PMD-nya kalau di Begitu desa. ya. Jadi kalau desa ini ya, bukan camat ya, kelurahan yang camat ya. Kelurahan pokoknya. Karena dia memang masuk di situ Prof dipakai dari dana kelurahan Prof untuk insentif ini guru ngaji, kadar posyandu, Hmm. imam masjid. Terus untuk perbaikan layanan PPAT, Nah, apa kira-kira yang akan diperbaiki? apa penting itu Prof? Pemasukannya Pak Camat itu Prof. Maksud saya supaya layanannya meningkat,
apa yang perlu diperbaiki? Apakah misalnya uh, ada tenaga khusus perlu ditingkatkan kompetensinya Nah, menjalankan layanan kompetensinya itu? kayaknya Prof. Maksudnya walaupun kan tidak ada jadi janji ini, cuma Hmm, karena dilihat tugasnya ini karena dia kan sama dengan hmm. notaris, Iya, menerbitkan sama dengan notaris, Bro. menerbitkan akte, jadi mesti ditingkatkan kompetensinya. Terkait dengan perizinan, apa yang perlu kita lakukan untuk memperbaiki layanan di kecamatan? Tapi ada tadi Pak Camat Leliri aja, mumpung ada Pak Camat. Tadi Pak Prof terkait dengan kewenangan yang dilimpahkan, mungkin bisa beliau ada informasi terkait dengan itu. Karena kalau di Perbup kan secara umum saya lihat bahasanya hanya perizinan dan non perizinan. Masih ada Pak Camat Leliri aja tabe. Tidak spesifik di Perbub ya? Tadi sepintas di Prof juga saya baca di situ kan pelimpahan kewenangan termasuk salah satunya adalah izin dan non perizinan yang dilimpahkan. Nah, Yang non secara detail terkait perizinan, jenis izin apa saja dan non perizinan itu ini yang belum, artinya mungkin saya juga belum belum clear membaca, hanya eh, sepintas tadi saya baca. Apalagi sejak ada namanya layanan terpadu satu pintu juga ini kan yang banyak yang terpangkas yang tidak mesti melalui pemerintah kecamatan. hmm. Ya, hal-hal seperti itu yang Betul. perlu Halo, Kak Tabe Pro dari Liri aja. Tabe, terkait dengan apa yang Acap, disampaikan Ibu, terkait dengan apa yang disampaikan Ibu Naya tadi masalah perizinan dan non perizinan yang dilimpahkan kewenangannya di kecamatan, ini memang ada sedikit benturan dengan setelah adanya Undang-Undang Cipta Kerja, Prof. Karena setelah itu kan itu perizinan semua masuk di OSS. Di lain sisi masyarakat kami juga dulu kan begini, Prof. Eh, Pelayanan izin usaha itu di bawah modalnya 50 juta itu diterbitkan di kecamatan. Tapi Yeah. setelah adanya online single submission ini oleh kementerian itu kan dikelola semua oleh terpusat dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja tersebut. Makanya mungkin itu perlu ada peninjauan ulang terkait dengan pelimpahan kewenangan ini dengan masalah perizinan dan non perizinan yang dilimpahkan ke kecamatan, Prof. Namun di kecamatan tetap kami melaksanakan apabila ada masyarakat kami yang menginginkan, karena begitu juga tidak konsistennya mungkin instansi-instansi lain terkait dengan izin usaha. Terkadang dia juga cuma menginginkan keterangan usaha saja. Jadi tetap kami layani selaku pelimpahan kewenangan dari Bupati yang kami laksanakan di Kecamatan Prof. Iya, seperti itu. Kalau yang non perizinan di Perbub itu apa cakupannya, Pak Camat? Iya, tapi Prof, non perizinan yang kami lakukan di kecamatan itu terkait dengan apa yang disampaikan dari teman dari Meruriawa ya kalau tidak salah, dengan fungsinya tugas fungsi dari terantip itu kami layani apabila ada masalah-masalah sengketa tanah yang setelah dimediasi di tingkat desa, di desa atau kelurahan belum menemukan titik temu, maka dilimpahkanlah ke kecamatan. Dan setelah itu kami berusaha semaksimal mungkin untuk memediasi. Seperti itu non perizinannya, Prof.
Dan terkait dengan pelaksanaan tugas dari Pol PP, itu memang Pol PP ada memang surat tugas mereka dari instansinya tersendiri. Namun ketika kami membutuhkan bantuan pendampingan dari Pol PP dari status keamanannya, mereka lah yang melaksanakan hal-hal tersebut, hal-hal untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Dan masalah terantip yang terkait dengan data-data, misalnya data-data, kan memang ada format yang diberikan ke desa, desa yang menyampaikan kejadian yang ada di skala desanya, kemudian kami rangkum di kecamatan, apa-apa laporan desa yang diberikan ke kecamatan, kemudian kami yang melaporkan ke Kesbangpol terkait dengan kejadian-kejadian yang ada di kecamatan. Itu yang dilaksanakan oleh Terantip. Sedangkan di pemerintahan non perizinannya itu seperti data kependudukan yang ada di laporan-laporan data kependudukan yang ada di tingkat desa yang dikirim ke kami di kecamatan. Dan di situ pula kami rangkum apa-apa yang ada di kecamatan. Apa-apa perkembangan yang ada di desa, kemudian kami rangkum kami buat sebuah laporan sebagai laporan ke tingkat kabupaten untuk kependudukan dan di bagian pemerintahan. Itu terkait dengan masalah kependudukannya, Prof. Kalau di pemerintahan banyak-banyak seperti itu. Nah, apa yang dipikirkan strategi untuk memperbaiki kinerja di antara semua itu? Kalau fungsi PPAT kan perlu peningkatan kompetensi tentang pembuatan akte. Lalu untuk Trantip kompetensi mediasi sengketa atau konflik. Uh, untuk pelaporan ke level kabupaten, apa yang perlu dioptimalkan di kecamatan dalam 5 tahun ke depan? Apakah perlu misalnya penerapan digitalisasi dalam pelaporan yang terintegrasi dengan Kesbangpol atau bagaimana? Itu yang kita diminta berpikir untuk perbaikan kinerja dalam 5 tahun ke depan. Kalau perbaikan kinerjanya, Prof, mungkin sedikit mungkin bisa diberikan arahan kepada teman-teman bahwa sesungguhnya itu adalah pekerjaan kita, bukan pekerjaan mereka-mereka yang selalu diperalat. Terus terang, Prof, karena kami di kecamatan situ terkendala kurangnya SDM yang membantu kami, sehingga teman-teman ASN, dalam tanda kutip ASN PNS yang ada di kecamatan mungkin perlu regenerasi atau bagaimana, karena terkadang selalu berpikir terkait dengan zona nyaman, tidak mau keluar dari zona nyaman tersebut. Jadi mereka begitulah, Prof. Jadi mungkin dan integrasi tentang pelaporan secara online itu memang sudah lama kami inginkan, namun terkendala juga dengan masalah infrastruktur yang ada di kecamatan yang terkadang pas-pasan. Terkadang infrastruktur kami ya komputernya tidak bisa lagi menampung dengan aplikasi-aplikasi yang telah diberikan. Begitu, Prof. Begitu ya. Iya. Macam ini. Ini tahu kemana regenerasi yang kita maksud tadi, nanti ini ada protes anggota tadi tuh kira-kira.
maklum itu, Prof. Kenyataannya seperti itu di lapangan. Zona nyaman mana di? Iya, ini kan megangi, megangi zona nyaman aku wajib, Prof. Dan lama wa kedai. Kemarin, Prof, ada contoh kecil saya sampai kaki, Prof. Ini maaf ya, ini kebobrokan ini kebobrokan sebagai pimpinan di situ. Saya ungkap unek-unek saya, Prof. Ini kemarin saya perhatikan sudah 3 bulan saya tanda tanganin Unya. Jadi kemarin saya sudah protes. Masalah laporan anunya terantip, Prof. Di situ Ya, kan laporan nihil semua. Laporan dikirim eh, nihil semua, nihil, nihil, nihil. Jadi kemarin saya sampaikan, kamu tidak lihat itu kan ada surat dari Dinas PU terkait dengan pembangunan yang ada di pembangunan waralaba yang ada di sini itu ada menyalahi aturan itu karena tidak terkait dengan anunya surat tembusannya Dinas PU itu ada penyalahan masalah perizinan bangunannya apa PBG-nya ya, masalah PBG-nya. Masa kok itu kah bukan pelanggaran ini bukan pelanggaran atau apa? Kenapa kamu bilang nihil nihil nihil? Dia bilang saya sengaja tanda tangani kok ini supaya tidak ada tapi sekarang sudah 3 bulan ini kenapa tidak ada kinerja? Nah, itu mungkin Prof zona nyaman terus dia pikir tidak mau pergi melihat di sana. Setelah ada surat tembusan di sini kenapa tidak coba-coba pergi mempelajari di sana? Begitu Prof kenyataan yang ada di lapangan. iya deh. Cenderung Macam teman-teman Pero Kak. cenderung teman-teman ASN kira itu bekerja cukup datang di kantor, duduk mengisi absen, datang dan pulang. Padahal kan tupoksi kita ada yang menuntut sekali-sekali turun ke masyarakat, mengumpul data, memediasi sesuatu dan seterusnya. Dan itu semua di bawah koordinasinya Pak Camat karena PP-nya ini PP tentang camat tuh. Jadi itu namaga kapan sekali-sekali Pak Camat marah-marah sedikit. Mau apa Prof Furni macam ini tadi nak kerja ai cecer aja aja lebih mah kok sekali-sekali baik pada aku Prof kedai kata lu nih dia tuh ulangnya 3 bulan dia berturut-turut kenapa nih hil terus ini laporan Nah, barulah iya di begitu saja Prof lah iya di lah saya coba-coba coba-coba cari di sana coba-coba cari permasalahan di bawah. Karena saya ya, tidak bisa aku dong karena begini Prof, kelemahan juga kami terus terang kelemahan kami juga di Kecamatan Lilir aja. Banyak double job. Coba eh, apa di kami itu eh, tidak ada camat definitif di Lilir aja Prof. ya, PLT. Di sana juga perencanaannya merangkap juga sebagai kepegawaian. weh. Kasih Kesra merangkap juga sebagai kasih terantip. Hmm, Kapolsek di PLT juga di Polsek kemarin. iya, iya, Di iya. KUA juga merangkap, dia juga KUA-nya Kecamatan Lilir aja, KUA-nya juga Cita. Jadi double job semua Prof di di Lilir aja. Hmm. Jadi tidak bisa tidak bisa maksimal selama begini Prof. Jadi kita ya kekurangan SDM juga memang Pak D. Iya Prof. Hmm. Oke, jadi uh, yang diminta di bab strategi dan arah kebijakan itu uh, redaksi yang misalnya saya contohkan untuk tahap 1 kita fokus pada kinerja pelayanan publik tuh. Jadi ini kalimat strategisnya optimalisasi pemanfaatan semua sumber daya dalam peningkatan kinerja pelayanan publik. Yang tadi Pak Camat bilang ini penting sekali karena sebagian sumber daya kita ah, mau menikmati zona nyaman begitu.
Lalu melalui apa kita mau meningkatkan kinerja itu? Nah, itu yang satu tadi pemberian insentif untuk pelayanan di kelurahan. Strategi kedua, peningkatan kompetensi tentang pembuatan akte. Ini staf bagian apa Pak Camat di kantor kita yang membantu kita dalam pembuatan akte jual beli? Ada ada staf khusus yang kita tugaskan menangani ini atau bagaimana? Terus misalnya kita butuh kompetensi dalam mediasi sengketa dan konflik, terutama sengketa pertanahan. Kemudian penguatan sistem online dalam pelaporan. Dan terakhir peningkatan etos kerja SDM. Jadi itu cara kita mengini apa kegiatan atau sub kegiatan yang akan dilakukan dalam menjalankan strategi itu. Lalu lokusnya di mana? Ada lokusnya di kantor pemerintah kecamatan, ada juga lokusnya di kantor kelurahan, karena ini sifatnya kan mau memperbaiki sistem pelayanan. Itu yang sama, kalimat strategi yang sangat penting teman-teman ini, dan saya harapkan Bapeda membantu teman-teman OPD pada perumusan ini. Tahap kedua tahun 2027 misalnya kita fokus pada pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa kan. Ini kan tugasnya tak camat juga. Misalnya optimalisasi pemanfaatan sumber daya dalam meningkatkan status desa dan ini misalnya kalimat strateginya ya. Lalu itu akan dilakukan melalui apa? Tulis melalui kegiatan atau sub kegiatan apa. Selama ini untuk pembinaan pemerintahan desa, apa-apa yang dilakukan pemerintah kecamatan, teman-teman sekalian? Apa tadi janji Pak Bupati untuk desa tadi? Bu Naya, Pak Ipul, di visi misi. Anggaran rumah tangga untuk kepala desa. Ya, Iya, Prof. Peningkatan insentif RT/RW, imam desa. RT/RW, imam desa, kadar posyandu, Prof. sebentar dulu ya, melalui
pemantauan pemantauan eh, pemanfaatan insentif TRW, apalagi Kadar posyandu Prof, bidang desa. itu insentif juga ya? Insentif Prof, dan di pos Kesdes itu memang untuk bidang desa, memang dari dana desa itu insentifnya Prof. Oke. Terus apalagi? Tanya Ada rumah tangga desa apa? Rumah dinas dia nama masuk itu di untuk pemenuhan kebutuhan rumah tangga rumah dinas kepala desa apakah anak itu yang kesehatan juga janji itu. langsungnya? Ya. Ada yang baru tuh Prof, penjaga makam tuh Prof, itu penjaga makam. Oke. Guru PAUD, pengelola perpustakaan desa juga Prof. Apalagi dan anggaran rumah tangga kepala desa ya? Iya Prof. Nah, jadi tugasnya camat hanya memantau ya, yang menyalurkan dananya bukan camat toh. Tidak melalui kecamatan ini Saiful, Prof Kalau masuk di APBD desanya masuk di kalau APBD untuk desa kelurahannya yang gimana masuk, kan? kalau untuk kelurahannya kita akan masuk di dana kelurahan itu yang sarana prasarana kelurahan, kelurahan dana kelurahan kan di tahap yang dana. kelurahan di tahap 1 tadi kita bahas, kita prioritaskan. Di tahap 2 khusus desa. Oh, Kalau ini masuk semua di APBD desa enggak di kecamatan lagi Prof. Ya, berarti camat hanya fungsi pemantauan dan pembinaan ya, atau uh, pembinaan di situ diartikan sebagai pemantauan. Pemantauan pemanfaatan insentif RT RW, insentif kader posyandu dan bidan desa, insentif penjaga makam, insentif guru PAUD, insentif pengelola perpustakaan desa, dan insentif untuk biaya rumah tangga kepala desa. Setelah itu kalimatnya dilanjutkan dengan lokus seluruh desa. Seluruh desa ini tuh begitu caranya merumuskan strategi. Jadi ada pernyataan upayanya, ada tahapannya, tahapan kedua mau dilaksanakan melalui pemantauan pemanfaatan bla bla bla, lokusnya pada seluruh desa. Nah, saya berpikir tahun 2008 kita membuat inovasi dalam di pemerintahan kecamatan, misalnya optimalisasi sumber daya untuk penerapan sistem pelayanan publik berbasis digital dan terintegrasi
Ini pernyataan strateginya melalui apa? eh, Semua kantor desa sudah cukup kemampuan jaringannya untuk akses digital di Sopeng. Kalau desa, saya kira kalau desa Prof sudah ini nih, eh, sudah terakses semua nih. Iya, lirik aja full di semua. Oke, berarti tidak perlu lagi upaya yang terkait dengan jaringan toh. Jadi langsung misalnya eh, pengembangan aplikasi apa yang berjalan sekarang untuk digitalisasi pelayanan dan pelaporan di kecamatan? Ada aplikasi digital yang sudah jalan atau belum? Kalau di kecamatan mungkin yang khusus yang ada mereka manfaatkan ya anu ji Prof apa istilahnya sebagai pemakai ji juga kayak contoh di SIPD itu kan semua eh, apa untuk perencanaan penganggaran yang berbasis ini sudah berbasis digitalisasi. Kemudian bentuk tidak ada sih Prof kayak contoh umpamanya kalaupun ada perizinan bahwa cukup di kecamatan saja di input kemudian sudah terkoneksi dengan ini itu sejauh ini mungkin belum ada. Nah, itulah maksudnya kita perlu berpikir ke depan begitu. Eh, Apakah kita memikirkan hal yang seperti itu? Jadi kecamatan menginput, seluruh kecamatan menginput, langsung terintegrasi dengan penyelenggara urusan itu di kabupaten. Kayak contoh saja Prof kan tapi entah apakah ini di kecamatan atau nanti di dinas kependudukan dinas kependudukan itu ada kan program sebenarnya terkait dengan eh, pelayanan tentu saja kakak. Kan apa istilahnya untuk pendaftaran dan lain sebagainya itu sudah bisa umpamanya diakses melalui internet. Nanti akan ada semacam AT yang cukup di kecamatan saja sudah bisa tercetak. Tapi apakah ini di kecamatan ataukah nanti di dinas kependudukan ini masuk bagian dari strateginya nanti ke kependudukan ataukah ini di kecamatan? Oke, jadi misalnya kita redaksikan seperti ini, penggunaan aplikasi pelayanan dan pelaporan yang terintegrasi dengan penyelenggara urusan di kabupaten. Kalau KTP, Dinas Kependudukan, kalau Terantib, Kesbangpol, kalau pertanahan dengan Badan Pertanahan Daerah ya. Jadi saya berikan contoh perumusannya ya.
ini ada hubungannya dengan di RPJPD kan kita menjanjikan ada transformasi digital. Hal-hal seperti inilah yang sekarang kita operasionalkan. Tahun keempat misalnya optimalisasi pemanfaatan sumber daya untuk pilkada nanti itu tahun berapa? 2030, 2030 kayaknya. Oh, Karena 2030 periodenya, ya. ya 2029. periodenya bupati kan 2025 2030, tapi periode perencanaannya 2025 2029. Jadi persiapan pilkada maksud saya ketertiban dan ketentraman kita prioritaskan pada tahun menjelang penyelenggaraan pilkada begitu. Berarti 2009. 2009. Ya. 2009 Bunda ya. Ya, Ya. N-1 di. Jadi optimalnya untuk ketertiban dan ketentraman melalui apa? Misalnya penyadaran dan pengorganisasian masyarakat untuk keamanan swadaya. Apalagi nanti misalnya ini terlalu canggih, misalnya penguatan swadaya masyarakat untuk ketertiban dan keamanan. Itu kecamatan biasa memfasilitasi kalau misalnya Kesbangpol melakukan sosialisasi untuk partisipasi politik, partisipasi dalam pemilihan umum, itu kecamatan yang fasilitasi ya. Iya, iya, kecamatan yang fasilitasi. Oke. Namanya stakeholdernya adalah Kesbangpol. Ya.
Kan Iya. termasuk misalnya kalau musrembang itu kan acaranya Bapeda, tetapi Betul. kecamatan yang fasilitasi. Iya. Sama dengan anunya cara sosialisasinya pembumian pembumian Pancasila oleh Kesbangpol Prof. Oke. Kecamatan yang fasilitasi. Pelaksanaannya tetap Kesbangpol. Iya. Hmm. Pembumian apa tadi? Pembumian pembumian jiwa Pancasila atau apa? Saya lupa. Maaf. Pembumian nilai-nilai Pancasila. Ya, nilai-nilai Pancasila. Pancasila. Iya. Ah, nenek ngerangi. Ketua agama sana nah, forum umat beragama FKUB. FKBU. Weh, FKUB. FKUB. Iya. Forum Dema agama kerukunan. forum kerukunan umat beragama. Ini Aisyah ini sampai kata-kata pun ya. Megaladai Pacama Pasuruanna. Dijaga. Rangkap-rangkap keliling aja, Bu. Nah, seluruh yang datang di kecamatan dia yang fasilitasi. Nah, mau pulang sampai sama kakek. Penyelenggaraan pemilu juga. Ya toh? Penyelenggaraan pemilu 2030 ya? Kemungkinan akhir 2029, Prof. Cuma pelantikannya nanti bulan 2030. Ya. Oke. Mungkin akhir-akhir tahun 2029 pelaksanaannya. Itu nih pertama ya, Pak Arif. Nanti di RPJMD perhitungan anggaran untuk 2009 anu memang nanti sih pasti memang mi. Artinya 2029 APBD sebagian untuk pelaksanaan pemilu tuh. Iya. 2030 berarti pemerintahan periode baru di situ ya. Iya, Prof. Kalau di sini bukan optimalisasi sumber daya di sini karena lebih bagus, lebih banyak sifatnya kolaborasi antar pihak ya. Di sini mulai lagi ah, 2030 kan menyusul lagi Renstra baru itu kecamatan. RPJMD disusun 2029 atau 2030 nanti. Pak Ilham.
2030 mungkin Prof. 30. Karena periode RPJMD sekarang 2025-2029 Prof. Oke, Untuk jadi teknokratiknya mungkin 2029 Prof. berarti di sini kecamatan mengevaluasi capaian sebelumnya dan mulai menyusun perencanaan kinerja tuh di 2030, kemudian eh, perbaikan pelayanan publik. Itu kalau misalnya ada kegiatannya provinsi di kecamatan itu. Misalnya ada perjamuan, itu anggarannya kecamatan atau yang punya kegiatan, misalnya provinsi atau kabupaten yang punya kegiatan begitu. Kemarin Prof di Lilir aja ada sosialisasi koperasi koperasi Ya, PKK yang dilaksanakan oleh Koprinda Provinsi. makanya Patung-patung patung-patungnya patung-patungan Ki. snacknya iya snacknya kecamatan PKK kabupaten makan siangnya Prof. Oh, jadi bukan pelaksana, bukan yang punya kegiatan yang yang begitu-begitu di. Iya. Biasanya, biasanya Prof kalau mereka punya kegiatan, kita sebagai tuan rumah hanya fasilitasi saja. Baru rasa Pak Camat kalau begitu, tapi ditempati, ditempi ya. Nanti nggak Tapi ada apa mana nih budaya Pak nak kilo topi. ini buktinya baru-baru tuh, nak bilang pecamai, patung-patungan. Setelah program baru saya itu biasa kalau kami ya kita fasilitasi saja. Kalau kalau bapak dah kalau bapak dah bikin musrem bang pecama. Wah, Ada nunya kalau itu tidak itu ada kalau di dianggarkan kelurahan memang. ada anggarannya di kelurahan Ada contohnya. dikasih ada anggaran dari Bapak D itu Prof. Tapi di Ada anu pi ada Korpi hasil musrembanya karena teman-teman kelurahan itu tidak matangnya story laporan aja ya kadaku Bapak dah ya pemuala iku mustor dokumenmu Oh begitu deh supaya pelaporannya ada kadaku di. ya deh Tapi Pak, dia itu kayak laki 2 tahun ini nggak apa, cuma 2 dia ini tahun nggak gagah besok mantai anggaran begitu sudah masih dari sudah keluar. diubah itu langsung masuk di anggaran sama kami namanya. Anggaran sudah didistribusi juga ke kecamatan. Begitu. Cuma kan yang apa ya, seberapa bisa diduga yang begitu direncanakan. Misalnya tiba-tiba itu tadi itu yang dicontohkan Pak Camat ada sosialisasi tentang Kopdes. Kan tahun lalu diperencanakan kan tidak pernah dibayangkan bahwa akan ada seperti itu tuh. Sudah pernah Prof. Hmm. tidak pernah Sisa-sisa tuh tahu ya mencari camat di. Susah, nih banyak Prof sekali. nih tapi mah kadang menyama Prof Nah, ya kunya mana Prof ku tapi mondro sih istana kemana pelaksana Tega Pak Lutfi, lo butanai Pak Lutfi ko ngandra, atau ko gato si ceritana. oh ya itu Prof jago itu dia lemah ceri Weh, agak jagona. hmm. Kita tidak hubungi Pak Lutfi, Pak Ipul. Saya aja tadi Pak Camat cuma saya tanya anggotanya belum gabung. Dan, baru ini saya hubungi karena
kayaknya di daerah Garut jaringan juga tinggal itu stafnya. Nggak tahu dibilang ini ada mungkin ada kegiatan. Ini mah dulu saya bikin draftnya di untuk strateginya teman-teman. Fasilitasi ki Ibu Naya Pak Ipul untuk kalau disepakati berarti sama saja semua rumusan strateginya semua kecamatan kan relatif sama ininya toh tugasnya. Bab berikutnya arah kebijakan. Ini arah kebijakan cenderung sifatnya normatif. Jadi misalnya peningkatan jangkauan pelayanan publik, peningkatan kualitas pelayanan publik, kemudian peningkatan dukungan kegiatan yang berlangsung di kecamatan. Yang saya maksud di sini dukungan kegiatan yang itu tadi, kegiatannya provinsi, kegiatannya kementerian, kegiatannya SKPD kabupaten yang berjalan di kecamatan itu. Sebenarnya kan sifatnya dukungan dan fasilitas itu. Dan peningkatan kualitas pembinaan pemerintah desa. Eh, Mungkin empat ini saja di arah kebijakannya yang substansial untuk kecamatan. Kan di Renstra itu Pak Camat ada bab arah kebijakan toh. Jadi kita di sini isi ki NSPK-nya kecamatan, salin poin-poinnya dari PP tentang pemerintahan kecamatan kalau tidak salah. PP berapa lagi itu Pak Ipul yang tentang penyelenggaraan pemerintahan kecamatan? PP berapa Pak Camat? Ada itu yang mengatur tugas camat. Ah, lalu ada arah kebijakan dari RPJMD. Ini PP 17 18. 2018. iya, itu kayaknya di 2018 di PP tentang camat, tugas Kecamatan. camat atau PP tentang kecamatan ya. Ya, Kecamatan. PP 17. PP 17 2018 tentang kecamatan. Dari situ kita jabarkan NSPK, mungkin muncul arah kebijakannya seperti ini ya. Setelah itu tabel
program dan kegiatan nih yang teman-teman sudah bikin di Excel yang dikirim Pak Ipul sama saya. Saya belum periksa satu-satu, tapi kan biasanya nomenklatur dan kode rekeningnya kan relatif fix tuh untuk kecamatan. Ada kira-kira nomenklatur baru untuk kecamatan di 5 tahun ke depan ini, Ibu Naya, Pak Arif dari Bapeda. Kalau sementara ini Prof kayaknya belum ada di. Jadi nomenklatur yang ada dulu tuh selama ini, jadi yang berubah memang pentahapan strateginya yang diminta oleh Inmendagri nomor 2 itu. Oke, pertanyaan Bapak Ibu sekalian, berapa OPD Bu Kabit yang belum? Oh, belum seperdua barangkali, Pak. Kan 34 semua. Nah, ini kan yang 8 kecamatan sudah 8 memang nih. Tambah yang kemarin baru 7. 5 plus 7. Ya, baru iya. Jadi sekitar lebih 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 hampir 20 barangkali. Jadi kita cek nih yang tersisa. Mungkin besok bisa 2 lagi besok. Oh, siap. Nanti kami. Cuma Ya, ada juga kita OPD yang request kalau bisa jam kerja, Prof. Karena supaya mereka bisa terlibat di ininya, ya, yang lainnya. Ya. cari yang ikhlas bukan jam kerja besok. Iya, iya, Prof. Nanti kami. Iya, iya, siap. Bapeda dengan apa begitu. Oh iya, Nah, bisa, Prof. biasa kalau hari kerja full sekali ke jadwalku bilang. Oh iya, Prof. Nanti kami, kalau besok kira-kira jam berapa lagi, Prof? Bisa sore-sore lagi karena kalau Besok besok hari pasar nasional. apa maksudnya? Hari pasar, Prof. Kalau kami di sini di kota. Begitu Iya, iya, Prof. misalnya besok sore satu mau Bapeda Ya, mau. ya bisa. Bisa 2, Prof. Besok juga jam 4 mulai. Kita mulai jam 4. Oke, Nanti saya supaya lihatkan Bapeda supaya dengan apa begitu. yang Atau ikhlas Bapeda saja. yang ikhlas diambil hari liburnya begitu. Iya, Prof. Nanti dulu. Oke, iya satu mau besok nah Bapeda mau supaya Oh, satu. Oh, iya, siap, ya. Prof. Oke. Iya, iya, Prof. Bapeda. Iya. Oke, demikian dulu Pak Camat, teman-teman sekalian, para perencana kecamatan, Ibu Kabit, Pak Arif, Pak Kabit, Pak Ipul, Pak Ilham. Bagaimana itu yang S3 di Bandung? Pak siapa lagi? Asri, Prof. Pak Asri, ya 5 tahun lalu Iya, dia iya. yang sibuk urusan begini tuh. Iya, iya. Kebetulan beliau dulu yang tangani. Selesai, Belum, selesai. belum, belum, sih, Prof. Tapi ada lagi surat ini kembali. Kemarin surat ada di kantor. Karena sekolah di 2 Maksudnya? negara sih, Prof. Indonesia sama Belanda. Iya, mau berapa negara yang dicari sudah selesai apa belum? Betul, Prof. Berarti 5 tahun kan waktu Renstra periode lalu tuh kita ini. Belum sih, belum tuh juga 5 tahun. Jalan lebih nih, mungkin jalan keempat nih. Keempat dia. Karena ya. Kalau S3 memang normalnya begitu, Prof. 4 Ya, tahun, 3 S3 tahun. 4 tahun lah. Cepat itu. Atau ke S3 Mipul baru lombaiki selesai. Asri. Pak Ilham cari Prof untuk S2 Ilham full ini yang selalu ada untuk S2. sama pasiennya Prof. Ya. Iya,
Ilham, S2. S2 Mirham. Iya, Prof. S2 dulu Ilham. Udah capek aku terus di Bakoda. Selesai Pi Perdana Ada Pak RT Ipul tuh gitu. jadi. Oh, begitu ya. Oke, baik Bapak Ibu sekalian. Saya live dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jok nih mager aja lah.